Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kentang goreng sayur atau yang biasa disebut potato fritters, yang di dalamnya berisi sayuran yang dicampurkan di dalam adonannya sehingga camilan ini menjadi camilan yang lebih sehat karena terdapat serat di dalamnya. Bahan-bahan yang digunakan juga cukup sederhana dan tidak menggunakan daging ataupun ayam. Proses pembuatannya cukup singkat dan mudah. Dijamin anti gagal asalkan sahabat mengikuti petunjuk yang terdapat dalam video ini. Dijamin tidak pecah ya sahabat. Dan cocok banget dijadikan camilan di sore hari. Bahan-bahannya adalah: siapkan 3 buah kentang ukuran besar, 1 buah wortel ukuran besar, 1 batang seledri, 1 batang daun bawang, 5 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur, garam secukupnya atau sesuai selera saja, kaldu bubuk secukupnya, bisa menggunakan kaldu ayam atau kaldu jamur, merica bubuk sesuai dengan selera, dan 4 siung bawang putih yang kita haluskan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mencuci tangan hingga bersih sebelum memulai aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Cara membuatnya: cuci bersih seluruh sayuran sebelum kita olah dan kita potong-potong. Langkah pertama, kupas kentang dan buang bagian bakal akar yang terdapat di kentang ini ya, biasanya berwarna hitam berupa titik-titik seperti ini ya. Congkel saja dan buang saja terlebih dahulu. Untuk jumlah kentangnya sesuaikan dengan kebutuhan ya, bisa lebih banyak dari ini atau lebih sedikit. Di sini Wangi Pandan menggunakan seberat 750 gram. Kemudian setelah itu potong kentangnya. Tidak perlu terlalu kecil, cukup seperti ini saja ya, karena akan kita goreng. Nah, seperti ini ya. Kemudian goreng kentang dengan menggunakan api sedang dan goreng hingga matang atau berwarna agak kecoklatan. Sambil menunggu kentangnya matang, kita dapat melanjutkan proses yang berikutnya, yaitu mengupas dan membersihkan sayuran yang selanjutnya. Untuk wortelnya dirajang halus atau menggunakan parutan keju seperti ini. Sedangkan daun bawang dan seledrinya rajang halus saja ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian campurkan saja ke dalam wortelnya. Setelah itu, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kentangnya kita tiriskan setelah berwarna kecoklatan seperti ini. Setelah itu, haluskan kentang dalam keadaan panas. Tidak perlu menunggu dingin untuk memudahkan kita menghaluskan kentang ini. Bisa menggunakan cobek seperti ini,
atau mangkuk. Kemudian tumbuk menggunakan ulekan atau haluskan menggunakan potato smasher jika sahabat memilikinya. Atau juga garpu juga bisa ya. Setelah kentangnya halus, sisihkan dan masukkan ke dalam sebuah mangkuk. Kemudian tambahkan sayuran yang lainnya. Masukkan wortel dan daun bawangnya. Kemudian tepung maizena, tepung terigu, kemudian bawang putih yang telah dihaluskan, garam secukupnya atau sesuai selera, kaldu bubuk secukupnya dan merica bubuknya. Kemudian aduk rata terlebih dahulu. Gunakan sendok plastik atau sendok kayu yang teksturnya padat untuk memudahkan kita mengaduknya. Atau bisa juga menggunakan tangan yang telah dicuci terlebih dahulu. Setelah seluruh adonan ini tercampur rata, kemudian tambahkan telurnya dan aduk kembali hingga adonan ini menjadi adonan yang bisa dibentuk. Jika adonannya masih terlalu lembek, dapat ditambahkan tepung terigunya. Nah, seperti ini ya sahabat. Campurkan hingga benar-benar tercampur rata. Jangan lupa setelah itu diincipi terlebih dahulu dan sesuaikan rasa dengan selera sahabat. Nah, seperti ini ya, bisa menggunakan tangan seperti ini. Kemudian bentuk adonan bulat-bulat. Untuk besarnya sesuaikan dengan selera sahabat. Di sini Wangi Pandan menggunakan takaran sendok untuk menyamakan bentuknya agar sama satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Jika sahabat tidak menggunakan sarung tangan, dapat mengolesi tangan menggunakan minyak terlebih dahulu agar adonan ini tidak melekat di telapak tangan kita. Karena adonan ini kita campurkan telur sehingga membuat adonannya menjadi agak lengket. Jadi olesi tangan menggunakan minyak ya. Nah, setelah seluruh adonan ini kita bentuk, siap untuk kita goreng. Nah, seperti ini ya. Nah, sahabat, untuk teknik menggorengnya, sahabat, gunakan minyak yang sedikit saja ya, jangan deep fry. Karena jika deep fry, maka dipastikan adonan ini akan pecah karena mengalami tekanan dari minyaknya. Jadi, tips atau kuncinya, goreng menggunakan minyak separuh dari tinggi adonan ini. Jangan sampai adonannya terendam ya. Dan beri jarak terlebih dahulu sebelum kita balik agar tidak melekat satu dengan yang lain. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah beberapa saat baru dapat kita satukan satu dengan yang lainnya. Setelah seluruh permukaan adonan ini berwarna kecoklatan, tiriskan dan lanjutkan dengan adonan yang berikutnya. Nah sahabat, kentang ini pun siap untuk disajikan bersama saus favorit sahabat atau dimakan begitu saja sudah enak. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.